Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tatma'innu biha qulubuna wa tansharu ilaiha suduruna wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu min khalqihi wa khaliluh adda risalah wa ballaghal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azim ala habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaknai hijrah dalam konteks kekinian, bahwasanya kita memasuki bulan Muharram, dan bulan Muharram yaitu adalah dicatat sebagai awal daripada pergantian tahun hitungan Hijriah. Kita memasuki 1445 Hijriah. Hitungan Hijriah diinisiatifkan oleh Khalifah, oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika kita merujuk kepada hitungan miladiah, maka kita sekarang tahun 2024 Masehi, berarti hitungannya adalah semenjak wafatnya Nabi Isa, yaitu semenjak diangkatnya Nabi Isa ke langit dan dituduh dia diwafatkan dan dibunuh dan disalib. Wa ma qataluh wa ma salabuh. Mereka tak pernah mensalib Nabi Isa, tak pernah membunuh Nabi Isa, tapi Nabi Isa diwafatkan oleh Allah, diangkat ke langit, yaitu sejak 2223 yang lampau. Maka hitungan Hijriah semenjak hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah berarti 1445 tahun yang lampau. Berbicara tentang Hijriah, ibadallah, maka ini sebagai sebuah titik tolak kebangkitan umat Islam. Hijriah adalah sebagai titik tolak kebangkitan, kekuatan dan kedaulatan umat Islam di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ibadallah hijrah berarti dalam makna etimologi berarti hijrah itu adalah seseorang meninggalkan sesuatu yang lainnya dengan tangannya atau dengan lisannya atau dengan kalbunya. Hijrah juga berarti seseorang meninggalkan tempat yang didominasi oleh kekufuran, atau meninggalkan sesuatu yang buruk, atau meninggalkan sesuatu aktivitas yang jelek, atau meninggalkan suatu sifat-sifat dan karakter-karakter yang buruk. Itulah pengertian hijrah secara bahasa. Pengertian hijrah ini dijelaskan dalam banyak hadis, di antaranya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an." Hijrah dalam pengertian Islam yaitu, kata baginda Rasul, seseorang meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Maka inilah ibadallah, di antara makna hijrah dalam konteks kekinian yang dapat kita fahami adalah bahwa yaitu hijrah dari yang haram menuju yang halal, atau hijrah yaitu meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan menuju sesuatu yang Allah halalkan. Dan ini hukumnya fardu ain, ini hukumnya wajib bagi setiap individu. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an.
Baginda Rasul bersabda, orang Islam adalah orang di mana orang-orang Islam lainnya selamat dari gangguan tangannya dan lisannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan menuju apa-apa yang Allah halalkan, dan ini hukumnya wajib. Ibadallah, banyak di antara makna hijrah yang dapat kita aplikasikan dalam konteks kekinian, yaitu hijrah dari apa yang Allah haramkan menuju apa yang Allah halalkan. Berarti juga kita hijrah dari suatu pekerjaan yang penuh sumbernya dengan keharaman, maka kita bekerja pindah ke suatu perusahaan yang sumbernya penuh dengan hal-hal rezeki yang halal dan rezeki yang barokah. Yang kedua, hijrah berarti kita hijrah dari organisasi yang diisi oleh orang-orang yang buruk, organisasi yang arahnya, yang destinasinya, yang visinya adalah bukan untuk kebaikan, tapi berkolaborasi untuk melakukan kejahatan, maka kita juga hukumnya harus hijrah dari organisasi tersebut atau dari institusi tersebut. Inilah makna hijrah di antara yang dapat kita fahami dalam konteks kekinian. Yang kedua, ibadallah, yaitu hijrah dari negeri kekufuran menuju negeri keislaman. Hijrah semacam ini adalah wajib hukumnya dahulu di awal Islam. Di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah tak leluasa beribadah, tak leluasa menegakkan syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama Islam, Nabi Muhammad selalu mendapatkan gangguan, rintangan, bahkan dibunuh. Maka wajib hukumnya berhijrah dari negeri, yaitu yang didominasi oleh kekufuran, kepada negeri di situ kita bisa leluasa menjalankan aktivitas kita sesuai dengan syiar-syiar agama Islam. Namun semenjak baginda Rasul hijrah, lalu kota Mekah sekarang sudah menjadi kota yang Darussalam, maka sudah tidak ada lagi hijrah. Baginda Rasul bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi hijrah setelah peristiwa Fathu Makkah, karena kota Makkah sudah menjadi kota Islam, kota yang di situ mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Namun baginda Rasul menjelaskan tidak ada hijrah setelah peristiwa Fathu Makkah, yang ada adalah jihadun wa niyatun, yaitu jihad, berjuang menegakkan keadilan, berjuang menegakkan kebenaran, berjuang menegakkan kesejahteraan, berjuang menegakkan pencerahan, melawan kezaliman, melawan kebodohan, melawan kefakiran. Itulah bentuk hijrah yang dapat kita maknai pada konteks kekinian. Ibadallah, ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hijrah yang dapat kita fahami, yaitu hijrah dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan. Maka di saat kita berada di suatu tempat yang didominasi oleh kejahatan dan keburukan, lalu kita tak kuasa untuk melepaskan diri dari kejahatan tersebut, dan tidak ada orang yang menolong kita untuk melepaskan diri dari dominasi kejahatan tersebut, maka saat itu wajib hukumnya kita berhijrah ke suatu tempat yang di situ kemungkaran tidak merajalela, yang di situ kejahatan tidak merajalela. Inilah ibadallah juga hijrah dimaknai yang dapat kita maknai dalam konteks kekinian. Oleh karena itu ibadallah, dikisahkan bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah di zaman dahulu ada seorang dari kalangan Bani Israel yang telah membunuh 99 nyawa, dan dia ternyata ingin hijrah. Dia ingin meninggalkan perbuatan dan kelakuannya yang buruk, ingin menjadi hamba-Nya yang baik dan soleh.
Setiap dia habis membunuh, dia menangis di keheningan malam, dia bertaubat, ingin bertaubat, namun dia tak tahu bagaimana caranya. Maka datanglah ia kepada salah seorang ulama dan ia mengatakan, saya ingin hijrah, saya ingin bertaubat, adakah pintu taubat yang terbuka bagi saya telah membunuh 99 orang. Maka orang tersebut, ulama tersebut mengatakan, telah tertutup pintu hijrah untukmu dikarenakan dosamu yang tiada taraknya, engkau telah membunuh 99 nyawa. Maka dibunuhlah orang tersebut hingga genaplah 100 yang dibunuh olehnya. Namun ibadallah, taubatnya terus menggelora, hijrahnya terus menggelora. Ia datang ke ulama lainnya dan ulama lainnya mengatakan, jangankan engkau telah membunuh 100 orang, lebih dari itu pun dosamu akan diampunkan oleh Allah ketika engkau melakukan tobat dengan tobat yang sesungguhnya, ibadallah. Maka akhirnya ibadallah, ulama tersebut memberikan isyarat, engkau dikarenakan selama ini menjadi orang yang buruk, selalu membunuh dikarenakan engkau tinggal di suatu daerah yang mana kejahatan itu merajalela di tempatmu, kemaksiatan merajalela di tempatmu. Engkau tinggal di tempat pasar yang kotor, orang-orangnya banyak penjudi, banyak pemabuk, dan banyak pencoleng, penjahat, penipu, sehingga engkau selalu tertarik untuk membunuh. Hijrahlah dari tempat tersebut, tempat yang kotor, kepada tempat yang bersih. Itulah ibadallah syarat kita hijrah. Akhirnya kata baginda Rasul dalam hadis yang sahih, orang ini pun hijrah, pergi. Namun di tengah perjalanannya ternyata nyawanya dicabut oleh malaikat, dan malaikat azab datang untuk mengambilnya dan mengazabnya. Sementara malaikat rahmat juga datang dan mengatakan orang ini telah bertaubat. Maka baginda Rasul mengatakan kedua malaikat tersebut bertengkar. Lalu Allah kirimlah seorang malaikat sebagai wasit, dan ia mengatakan, ukurlah kemanakah dekatnya orang ini meninggalnya, apakah ke tanah yang bersih atau ke tanah yang kotor, ibadallah. Dikarenakan rahmat Allah yang luas, ibadallah, diriwayatkan tanah itu diperintahkan oleh Allah untuk bergeser. Maka dihitunglah, ternyata selisihnya hanya 1 jengkal. Maka orang yang hijrah ini dengan tulus ikhlas, dengan niat dan jihad, maka diampunkanlah dosanya oleh Allah, dan malaikat rahmat membawanya, sementara malaikat azab tak berhasil membawanya, dan dosanya diampunkan, ibadallah. Bagaimana ia telah membunuh 100 nyawa. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan, nanti kelak Allah yang akan mengurus urusannya kepada wali-wali orang tersebut yang telah dibunuh oleh orang tersebut. Allah yang akan minta keadilan, dan Allah yang akan menjadi penengah. Sebab kenapa, ibadallah? Orang yang telah membunuh seseorang, maka dia harus minta maaf kepada ahli warisnya. Nanti Allah yang akan minta maaf kepada ahli warisnya sebagai juru tengah bagi hambanya yang selalu ingin hijrah dan selalu ingin taubat. Ibadallah, yang berikutnya yaitu hijrahnya seseorang dari temannya yang senantiasa melakukan maksiat. Maka jika ada sahabat kita yang bergelimang dengan maksiat, yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, penentangan kepada syariat Allah, penentangan kepada syariat Islam, maka wajib hukumnya para pengikutnya hijrah. Kalau ada seorang pemimpin yang melecehkan agama Islam, yang melecehkan Al-Quran, yang melecehkan sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran Islam yang murni, ajaran tersebut dikotor dengan ajarannya yang menyimpang, wajib hukumnya para murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya meninggalkan pemimpin tersebut. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Allah berfirman, dan jika engkau melihat seseorang yang melakukan penistaan, pelecehan kepada ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran agama Islam, kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, berpalinglah engkau dari mereka
sehingga mereka meninggalkan pembicaraan yang jelek dan masuk kepada pembicaraan yang baik sampai mereka taubat, bolehlah kita bergabung dengan mereka kembali. Ibadallah, inilah momen ibadallah di banyak pesantren-pesantren yang menyimpang. MUI sudah menjelaskan pesantren Zaitun menyimpang. Karenanya ibadallah, inilah saatnya hijrah. Murid-muridnya harus hijrah, pengikutnya harus hijrah. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Kenapa ibadallah? Kalau kita terus bergabung bersama pemimpin yang telah melakukan penyimpangan terhadap agama Islam, maka kita akan dicatat oleh Allah, kita juga adalah bagian dari mereka, dan kita adalah teman-teman mereka, dan kita adalah sekutu mereka. Maka inilah ibadallah, dalam momen kesempatan ini khatib menyampaikan, maka wajib hukumnya bagi kita, jika ada sahabat kita, teman kita, atau pemimpin kita yang bergelimang dengan jelas-jelas melakukan penentangan terhadap ayat-ayat Allah, maka kita harus berhijrah. Kita harus berhenti dari tempat tersebut dan mencari teman-teman yang lainnya yang lebih baik. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ibadallah, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta takhruja asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan pernah hilang dan terputus hijrah itu sampai terputusnya taubat, dan tidak akan terputusnya taubat itu sampai keluarnya matahari dari arah barat. Maka hijrah akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Selama kita terus bermaksiat, maka terus kita wajib bertaubat. Dan taubat itu sampai kapan ibadallah? Sampai datangnya matahari dari arah barat, yaitu terjadinya hari kiamat. Di saat itulah pintu taubat sudah tertutup. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat khatib sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dan saya sampaikan melalui perspektif ulama-ulama dapat bermanfaat. Allah jadikan kita orang-orang yang berhijrah dari yang haram menuju yang halal, dari yang jahat menuju yang baik, dari yang syubhat menuju yang meyakinkan, dari teman-teman yang jelek menuju teman-teman yang soleh, dari korporasi-korporasi yang jelek menuju korporasi-korporasi yang baik. Maka itulah makna hijrah, dan hukumnya fardu ain bagi setiap orang-orang beriman. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.